Oke, selamat siang sahabat pelesiran dimanapun berada. Sekarang saya lagi di Blorong, Dukuh Blorong, Desa Kaligading, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal maksudnya. Kali ini kita akan menguak misteri tentang Nyi Blorong atau Sungai Blorong. Apa sih yang ada di sini? Sebenarnya kok desa ini disebut Desa Blorong atau Dukuh Blorong, Desa Kaligading tepatnya. Dan kita nanti akan bincang-bincang atau ngobrol-ngobrol sama artis kita yang ada di Blorong. Ini dengan Pak San juga ada temannya lagi ya pokoknya. Tunggu aja, ayo ikuti kita. Masih di Pelesiran Boja. Sugeng siang Pak San. Sugeng siang Mas. Jadi Pak Sinten kepangaken Pak Jumarno. Pak Jumarno. Iya. Oke, sahabat pelesiran dimanapun berada, kali ini kita berjumpa dengan Pak Santoso lagi dan ini tambah lagi ada Pak Jumarno di sini. Kita akan bincang-bincang nanti, tapi kita melihat yang ada di sini ya Pak, yang ada di Kali Blorong ini atau namanya apa? Umbul Kedung Mas. Oh, Kedung Mas. Kedung Mas yang ada di Blorong ini. Aduh, agak merinding sekarang ini. Pak San juga agak merinding ya. Ini kita anu ya Pak. Apa kita minta idi pangestu rumiyin nggih. Monggo. Oke, sahabat pelesiran dimanapun berada, ini kita sudah sampai di tempatnya ya. Itu di sebelah situ, itu namanya muaranya ya Pak. Iya. Untuk kita lihat dulu itu. Hilir kok muara. Hilir ya? Hilir kok. Hulunya. Hulu. Itu di situ kita mohon maaf kita tidak boleh terlalu dekat ke sana ya. Sahabat pelesiran dimanapun berada. Dan juga ini kondisinya seperti ini, tempatnya agak mistis sedikit, apalagi kalau malam hari kita nggak boleh, kalau malam nggak boleh ke sini ya Pak. Oke. Tidak boleh takut. Karena warga di sini kita disarankan jangan malam hari kalau ke sini. Ini namanya Desa Nyi Blorong. Pak Santo bisa Pak San agak ke sini radi mriki malih. Iya. Kita bincang-bincang. Oke, sahabat pelesiran, kita bincang-bincang bersama Pak Santoso ya. Oke. Kenapa namanya Kenapa nggih Pak San sama kalian Pak sinten niku? Pak Jumarno. Pak Jumarno. Niki kok saged dinamai Desa Blorong atau Kali Blorong, itu silsilahnya gimana Pak? Iya, jadi ini di lokasi ini merupakan hulu dari Kali Blorong. Oh, mata. Jadi Kali Blorong itu kalau di sini kecil seperti ini, nanti turun sampai di laut. Oh, gitu. Bisa sampai ke laut. Nah, kenapa ini namanya Blorong? Ini ada legenda Nyai Blorong, Pak Yai Blorong sama Pak Yai Blorong yang masyarakat umum itu biasanya taunya seperti Nyai Blorong yang ada di TV lah. Di gambar-gambar itu ya Pak? Di gambar-gambar itu kan sudah seperti itu. Nah, cerita sebelumnya, masa kecilnya, masa sebelum dia menjadi anak dari Kanjeng Ibu Ratu Kidul itu di sini, padepokannya di sini. Tinggalnya di sebelah. Di situ ini Oh, daerah bambu itu ya. Alam gaibnya itu ada padepokan. Oh, gitu. Aduh, agak merinding, tambah merinding ini Pak. Nah, terus kenapa Blorong ini faktanya di kampung. Jadi kampung saya itu namanya Kampung Blorong, kalinya juga Kali Blorong, sehingga legenda itu dengan fakta ini nyambung. Jadi asal usul dari Nyai Blorong itu dari sini. Nah, jadi di hulu Kali Blorong itu, ini jadi Kali Blorong itu
sampai sini sudah habis. Itu ada kedung mas. Kedung masnya itu Iya, kedung mas. Namanya kedung mas itu kalau di alam gaibnya itu ada ya peralatan rumah tangga yang semua dari emas. oh gitu. Itu cerita masyarakatnya seperti itu. Dan di Nyai Blorong ini kenapa dia bisa sampai ke Nyai Roro Kidul? Heeh. Nah ini Pak Jemaro ini. Oh, Ya, Mas, tempo dulu itu dari cerita nenek moyang kita itu dulunya Mbah Nyai Blorong itu kan Bobak Yoso ini waktu dulu itu masih hutan. oh gitu. Nah, dia itu bobak di situ. Setelah bobak di situ bikin padepokan, bikin singgah di Padepokan. ya padepokan di situ buat singgah itu kalau waktu istirahat. Akhirnya setelah dia itu mengerjakan bobak di hutan ini, beliau itu menemukan telur. Telurnya seperti apa ini, Pak? Telurnya itu ya nggak tahu, entah telur ular, entah telur apa, nggak tahu. Lah lantas terus telur itu dibakar. Nah, setelah dibakar itu ada yang menceritakan nemunya telur itu satu, ada yang menceritakan dua, tapi kebanyakan dua yang menemukan gitu. Nah, setelah menemukan telur itu terus dibakar. Setelah dibakar sudah masak dimakan kepada Pak Yai Blorong itu. Setelah makan telur itu habis, itu badan terasa panas sekali. Panas sekali sehingga tidak mampu menahan, dia lari ke ini, ke sungai itu. Nah, itu kedung itu buat apa? Dia itu Mandi. Mandi dan kungkum itu loh, pokoknya merendam di situ. Setelah merendam di situ, lama kelamaan itu Mbah Putri itu kan menunggu-nunggu. Kenapa katanya mau mandi kok nggak pulang ke padepokan kan gitu. Nah, penasaran, Mbah Putri itu terus menyusul gitu loh, mencari akhirnya Mbah Kakung itu masih kungkum di situ. Masih kungkum di situ, bahkan sudah berubah. Wajahnya masih wajah manusia, akan tetapi badannya sudah merupakan badan ular, ceritanya begitu. Niki nyuwun sewu, Pak. Niki kalau potong sekedhik nggih. Mohon maaf ini kok agak merinding. Nyuwun idi pangestu rumiyin nggih. Nggih. Niki kalau mau dumateng Kanjeng Ibu Blorong adalah Mbah Yai Blorong, nyuwun idi pangestune nggih. Nggih. Niki nyuwun sewu. Maaf sahabat persiaran dimanapun berada, ini kok agak kayak gini merinding sekali. Oke, dilanjut monggo, sampun nih Bapak. Nah, setelah itu kan ketemu itu sudah badannya sudah menjadi badan ular, tapi kepalanya masih kepala manusia. Lantas terus Mbah Yai itu bilang sama Mbah Putri, kalau memang kamu tega sama aku, telur yang satu itu jangan dimakan. Gitu. Tapi kalau nggak tega sama aku, ya telur itu makanlah sekalian. Oh gitu. Akhirnya sama-sama Mbah Putri juga merasakan yang sama, panas sekali badannya, sehingga terus ikut mandi di situ. Nah, setelah ikut mandi di situ, sama-sama beliau itu termasuk Mbah Kakung dengan Mbah Putri itu ceritanya itu sudah menjadi ular semua, kan tetapi kepalanya masih kepala manusia gitu. Terus lantas lama kelamaan ada hujan lebat, dia terus ikut berkentir-kentir itu kan, ikut arus air ya. Ikut arus air itu kentir itu. Terhanyut lah. Terhanyut dia terhanyut. Lah itu sampai di mana itu, sampai di sebelah ini Jeruan apa ini, desa Jeruan ada itu sebelum Jamban ya, Jamban. Iya. Nah itu katanya Mbah Yai itu ketemu sama hewan buas namanya uling. Uling. Nah, dia bertengkar. Gitu. Dia bertengkar, dia kalah, akhirnya dia mati di situ. Nah, tinggal Mbah Putri itu sampai terus hanyut sampai di mana itu, di lautan
mana itu? Laut Ler. Laut Jawa. Laut Utara itu Percilan ya. Nggih. Ya itu sampai di situ akhirnya lama-lama ceritanya itu bahkan malah ketemu sama Nyai Rohid itu kan Oh, itu sedikit cerita yang saya ikut ketahui begitu. Oh, dari mbah-mbah dulu nggih. Nah, itu dari mbah-mbah dulu. Kirin Pak, niko kula nate mireng nggih Pak San. Nggih. Niko kok nate piantun mriki enten sing nate disemerepi wujud dilihatin wujud Nyai Blorong niki. Pripun niku Pak? Nek masalah wujudnya Nyai Blorong saya tidak tahu. Cuman saya waktu dulu masih melihara itik bebek itu di situ ini kan masih sawah dulunya. Lah itu saya itu kan duduk-duduk di batu yang besar itu, di situ ada batu besar. Di situ yang ada di sebelah sebelah bambu, sebelah pohon aren itu sebelah sini. Oh, sebelah aren ini ya. Ya itu ada batu besar itu. Saya tiduran di situ. Setelah saya tiduran di situ tuh agak kayak mimpi tuh, di samping saya itu ada itu loh. Ada ceting sama centongnya itu, ceting mas. Oh, wakul itu ya Mas. Ya, wakul. Tempat nasi itu ya. Tempat nasi kalau bahasa Indonesianya. dulu tuh wakul itu. Itu tempat nasi itu ada di situ. Setelah saya ingat sadar, loh, tahu-tahu saya sudah sadar itu, loh kok nggak ada apa-apa gitu. Lantas perasaan saya juga saya agak takut. Terus saya pindah gitu loh. Nah, pindah terus saya sama itiknya itu saya pindah tempat ke tempat lain lah, karena di situ saya sendirian. Gitu. Terus Pak San, ini untuk Pak Santoso ya. Pak Santoso pernah cerita itu misal kalau Nyai Blorong itu singgah ke padepokan sini itu ada ciri-ciri atau gimana itu? Iya. Jadi kalau Nyai mau tilik padepokan sini, ini biasanya ditandai oleh, meskipun panas seperti ini, tiba-tiba hujan, angin, sama beledek itu. Petir ya? Ya, wes hujan angin tak karuan itu. Setelah itu selesai hujan, langsung panas lagi. Oh, gitu. Seperti ini sekarang ini malah tambah sejuk mungkin ya? Iya, tapi setelah itu ya biasa, seperti tidak terjadi apa-apa. Itu tanda-tanda Nyai baru datang sini. Untuk padepokannya ya di sini juga, Pak? Di sana, Di sana. atasnya Itu waktu dulu masih ada coweknya yang bikin ngulek cabai itu loh. Oh, batu ya, dari batu ya, Pak? Itu masih nampak dulu, itu tapi di sekarang sana sudah ditimbun tanah itu. Oh, Sudah ketimbun tanah. Kalau dulu gitu. masih nampak itu Iya. batunya yang bukan yang buat mengulek itu cabai bumbu itu. Iya. Untuk cobeknya itu ya? Iya. Jadi itu kalau nanti kita gali, kita tuh akan kelihatan. Mungkin ketawa, mungkin kelihatan mungkin. Mungkin untuk nantinya bisa untuk wisata religi juga ya, Pak? Iya, Ya, bisa. ada kemungkinan bisa. Tapi itu. kita harus, ya mohon maaf ini untuk yang ada di sini, untuk Fulan bin Fulan, nyuwun agungnya Pak Syekh Pangaksomo bilih kula Pak San Pak Jumarno wonten lupute nggih nyuwun agungnya Syekh Pangaksomo mirunggan kagem ingkang wonten mriki ingkang mboten ketinggal ngoten nggih. Nggih. Matur sembah nuwun Pak Santoso. Niku amung niku tok nggih. Nggih. Oh nggih. Iya. Nanti diedit di Nggih. apa? Ditambah ada mungkin di longi ditambah. oh iya. Oke, nggih Pak San matur sembah nuwun nggih Pak sinten? Jumarno. Pak Jumarno, nggih. Matur sembah nuwun. Pelesiran dimanapun berada, ini tadi kita sudah bincang-bincang dengan beliau berdua, Pak Santoso dan juga Pak Jumarno untuk menguak silsilah Nyai Blorong, tapi ini hanya cerita sedikit. Nanti untuk sahabat pelesiran semua mungkin masih penasaran bisa langsung ketemu dengan Pak Jumarno atau Pak Santoso di sini ngobrol-ngobrol di Taman Bunga Watu Rumpul sana. Bisa, welcome. Nggih Pak. Niki Pak Jumarno dan juga Pak Santoso pokoknya welcome untuk siap menerima kunjungan para pelesiran semua nggih. Nggih niki Pak Santoso ini sebenarnya juga bertempat tinggal di Desa Blorong sini juga. Oke. Monggo Pak San matur sembah nuwun Pak Jumarno. Sahabat pelesiran di mana berada?
Jadi Nyai Blorong sama Kiai Blorong itu setelah berubah wujud, jadi badannya berupa Ular. tapi kepalanya masih malah manusia, sehingga dia kan bingung. Nggih. Nah, tiap karena panas dia itu kan ngusek gitu. Jadi begitu dia gerak, tanah itu makin ambles sehingga itu menjadi kedung. Oh gitu. Nah, dulu itu bukan kali, tapi itu aliran saja. Di situ ada pancuran, ada aliran gitu. Nah, terus dia dapat wangsit. Nah, jadi ada suara. Nggih. Nek arep mulya uripmu, kowe mlaku ngalor. Nah, sehingga Mbah Nyai sama Mbah Kyai itu boes dia jalan aja menuju ke arah hutan. Nah, yang dilewati itu menjadi kali. Gitu. Makanya kalau Kali Blorong itu kalau dilihat dari atas itu bentuknya gini, seperti Ular. Oh. Oh. Itu untuk jalan. Untuk jalan beliau berdua. Iya. Setelah sampai di laut, Kanjeng Ratu Nyai Rokidul tahu, dapat laporan dari prajurit bahwa di pantai Laut Jawa itu ada sepasang suami istri yang bentuknya seperti itu. Kemudian itu dikirimlah prajuritnya dan perang di situ. Prajuritnya itu ular weling sama ular welang. Weling sama welang. Ya. Nah, kemudian prajuritnya itu kalah. Akhirnya Kanjeng Nyai Rokidul itu datang sendiri, kemudian Nyai Blorong itu diambil, kemudian pada akhirnya menjadi anaknya, anak angkatnya. Berarti Nyai Blorong itu bukan anak asli dari Kanjeng Ibu Kidul nggih? Itu kalau cerita masyarakat sini seperti itu. Nah, kemudian yang kiainya itu karena di sana itu menurut cerita kan semuanya wanita, nggak ada yang laki-laki. Terus kiainya itu perginya kemana? Kiainya itu beri tugas untuk menjaga Laut Jawa, dan dia itu bentuknya dirubah menjadi buaya putih. Oh gitu. Berarti karena ini banyak cerita, kalau ceritanya itu kalau di Laut Jawa itu ada buaya putih, di muaranya itu ya Kiai Blorong itu sebenarnya. Nah, itu kalau masyarakat yang di pesisiran sana yang dilewati Kali Blorong ini, itu kalau muncul buaya putih biasanya akan ada bencana. Oh gitu. Jadi kalau di jembatan jalan raya itu ada yang melihat ada buaya putih, biasanya ada kecelakaan atau tahun berapa itu ada banjir bandang itu. Ada yang melihat. Berarti sudah dikasih tanda ya? Iya, ada tandanya. Aduh, masih meliting. Jadi pesan saya pada khalayak masyarakat umum atau sahabat pelesiran ini ya Pak yang melihat ini. Pelesiran, kalau berkunjung di Blorong sini, Nyai Blorong, Padepokan Nyai Blorong ini, atau Watu Rumpul. Watu Rumpul. Nah, monggo silahkan, kami terbuka, dan kalau yang mau ziarah di sini juga ada makam Kiai Karang sama Nyai Karang itu yang Bubak Yoso di sini. Penerusnya dari Nyai Blorong itu yang Bubak Yoso, yang orang pertama yang tinggal di sini. Untuk pesan-pesan sahabat pelesiran Pak Santo, misal kita tidak harus percaya kepada Yang Maha Kuasa atau gimana Pak? Iya, atau jadi kalau misal minta
yang aneh-aneh di sini ya. Seperti kalau di itu petilasan, punden atau di Kedung Mas, meskipun itu di alam gaibnya semua barang dari emas. Ya mohon kalau berkunjung jangan minta yang aneh-aneh lah. Yang negatif. Iya, yang negatif. Karena ini masih ya, apa ya, nek wong Jawa ngarani cik wingit dah. Wingit. Jadi kalau kita doa yang bagus, ya kita mendoakan saja yang baik. Intinya kita semua itu berserah diri kepada Allah yang Maha Kuasa, yang menurut kepercayaan masing-masing gitu aja ya. Tidak usah percaya kepada yang gaib-gaib seperti itu. Kita minta pertolongan hanya kepada Allah gitu aja ya Pak. Gitu. Oke sahabat Plesiran dimanapun berada, kita di sini juga ada ternyata teman kita ini, Pak Mali, Mbak Mali ini ya. Oke, sugeng sonten Mbak Mali. Nggih. Pokoknya sahabat Plesiran dimanapun berada, hanya sekian dulu bincang-bincang kita bersama Pak Santo, juga ini ada Mbah Mali, juga Pak siapa tadi? Pak Jumarno. Nanti lain waktu kita sambung lagi untuk menguak misteri-misteri yang ada di sekitaran Boja, Singorojo, Limbangan. Pokoknya tunggu aja untuk teman-teman Plesiran dimanapun berada. Kita lanjut untuk episode yang selanjutnya. Oke, selamat sonten, selamat sore Pak San. Salam jumpa kembali Mbah Mali, sugeng sonten. Niki kalian putranipun nggih. Yeah.